Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama si kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Kamis, tanggal 27 November 2025. Merupakan pekan biasa yang ke-34. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai dengan 28. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami, terutama nafas kehidupan sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Allah Bapa yang Maha Rahim, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan budi kami, agar sabda Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup kami. Dan semoga kami bukan hanya mendengar, tetapi juga melaksanakan sabda-Mu dengan setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhan sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, jika semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.
ketika Yesus berbicara tentang masa-masa sulit, perang, ketakutan, dan keadaan dunia yang kacau, Ia tidak bermaksud untuk membuat murid-murid menjadi takut. Ia ingin mengingatkan bahwa hidup memang tidak selalu mudah, tetapi Allah tetap memegang kendali. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwa manusia mudah cemas. Kita pun sering merasakannya. Takut gagal, takut membuat kesalahan saat tugas misdinar, takut dimarahi orang tua, takut menghadapi masa depan. Namun Yesus memberi satu pesan sederhana. Bangkitlah, lihatlah kepadaku, karena aku bersamamu. Apa artinya bagi kita hari ini? Jangan hanya melihat pada masalah. Masalah bisa membuat kita menunduk, gelisah, sedih, atau merasa kecil. Tetapi Yesus mengajak kita untuk melihat lebih tinggi kepada Allah yang tetap setia bersama dengan kita. Keberanian lahir dari iman. Sebagai anak misdinar yang melayani di depan altar tidak selalu sempurna, tetapi kita berusaha melayani dengan hati dan penuh percaya diri. Begitu juga dalam hidup sehari-hari. Keberanian kita berasal dari Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat dalam keadaan sulit. Ketika dunia terasa kacau, Yesus justru semakin dekat dan membawa pengharapan, keselamatan, bukan hanya soal akhir zaman, tetapi juga cara Tuhan menolong kita di setiap langkah hidup kita. Maka kita dipanggil menjadi tanda harapan. Sebagai anak misdinar, anak sekami, kita tetap menjadi ceria saat kita bertugas membantu orang tua dan menghadirkan damai di sekitar kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengangkat wajah dan memandang Tuhan, kita diingatkan bahwa kita bukan berjalan sendiri, tetapi Tuhan sedang bekerja, keselamatan sedang mendekat, dan harapan selalu ada. Maka jadikan kami pembawa harapan bagi siapapun yang kami jumpai. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus,
utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.